Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang beribadah di Gereja GKO Jemaat di Depok 1. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bingung dengar beritakan. Dengan Gembala Sidang, Ibu Pendeta Iren Monalisa Tetelepta SSITO, berserta dengan seluruh petugas yang bertugas pada pagi hari ini. Kita mulai masuk dalam ibadah kita. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa, tak kala engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Jemaat, disilakan saat teduh sejenak. Marilah kita berdiri dan menyambut firman Tuhan dari KK 41 ayat 1 dan 2. Sekarang dan selamanya. Bersorak-sorailah hai seluruh dunia, masyhurkanlah kemuliaan namanya, keajaiban serta perbuatannya, sungguh benar dan besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Yehezkiel 3 ayat 17, yang bunyinya sebagai berikut. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Berbahagialah orang yang kau pilih, yang engkau suruh mendekat kepadamu. Berbahagialah orang yang kau pilih,
kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Hukum kasih. Kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, "Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu, terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja, kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri. Kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharuilah kami senantiasa dengan kuasa Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, sayang-Mu
sombongmu masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saya mengajak jemaat Tuhan yang bisa berdiri, mari berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selaku hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa itu sudah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ini berlaku bagi setiap kita orang percaya yang datang kepada Allah, mengaku dosa dengan sungguh-sungguh dan hidup menurut janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 1 ayat 18, demikian saudara bunyi berita anugerah dari Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru. Dengan demikian, kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 2 Timotius 4 ayat 2 sebagai berikut. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentara-Mu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Kiranya Roh Kudus hendak mengajar aku yang patut ku kerja, betapa kehendak-Mu di dalam hidupku. Kasih-Mu nyatalah dan nama-Mu besar dimuliakanlah. Pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam segala persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal dengan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang maut, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan anak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 117 bait 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Bersabdalah ya Bapa, kami siap mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pengertian-pengertian baru kepada kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita di pagi ini dari kitab Yehezkiel pasal yang kedua. Yehezkiel pasal 2, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita siapkan bacaan firman Tuhan ini, dan mari yang bisa berdiri saya ajak berdiri. Kita akan baca bagian firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita Yehezkiel pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Di bawah judul perikop panggilan Yehezkiel, demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka,
baik mereka mau mendengar atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sehat semua? Puji nama Tuhan. Ya, itu kerinduan kita, doa kita ya. Kita selalu sehat supaya bisa berjumpa bersama dan bersekutu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini bangun, dengar, dan beritakan. Menyampaikan kebenaran atau firman Allah kepada orang yang sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, hatinya lagi tenang gitu ya, keadaannya lagi baik, dia siap dibentuk oleh Tuhan, itu biasanya mudah. Kalau kita sampaikan firman, orangnya itu siap untuk mendengar. Tapi tidak mudah. Kalau kebenaran firman mau bagus kayak apapun, tidak mudah kalau disampaikan kepada orang yang sedang keras hati. Betul? Iya, Bapak Ibu lagi hatinya lagi lembut apa keras ini? Lembut, haleluya, ya, puji Tuhan. Keras hati itu apa sih? Ya namanya keras susah ditembus. Keras itu berarti dibentuknya susah, kira-kira begitu. Jadi kalau orang yang keras hati, ya, itu biasanya susah sekali untuk menerima kebenaran Allah. Apa penyebabnya? Kenapa orang bisa keras hati? Bapak Ibu pernah keras hati? Saya nggak mau lihat muka, saya dengar suara saja ya. Pernah keras hati? Banyak sekali ya. Berarti kita tahu apa itu hati yang keras, tegar hati. Itu orang yang hidupnya dikendalikan ego, dikendalikan kedagingannya, roh manusianya lebih tinggi daripada hidup dikendalikan oleh roh Allah. Ya kalau manusianya yang dikendalikan, roh manusia yang dikendalikan, gimana dia bisa menerima sesuatu yang baik? Dan kapan kita lihat orang itu keras hati? Biasanya kalau lagi alami problem emosi. Problem emosi begini, lagi marah-marah aja. Pernah marah-marah? Sering. Iya kan? Oh enggak ya? Wah di sini orang baik-baik semua. Ya. Atau dia lagi, Bapak Ibu perhatikan orang lagi marah-marah. Marah boleh, marah-marah itu yang bahaya gitu ya. Marah-marah itu artinya sulit sekali kita dikendalikan. Itu dinasihati mental. Ya. Coba kalau orang lagi marah-marah terus kita bilang gini, baca firman Tuhan ya ada nih. Habis kita. Ya. Atau orang lagi ada dalam problem emosi, kesedihan yang dalam. Itu susah sekali untuk menerima kebenaran Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau di ibadah pemakaman itu kan firman yang disampaikan itu saja ya, betul. Yang disampaikan kematian adalah keputusan Tuhan, kita menerima dengan ucapan syukur. Tapi kadang-kadang ketika peristiwa kematian, aduh Tuhan kenapa? Artinya banyak yang bisa disampaikan. Tapi kalau orang lagi sedang keras hatinya, susah sekali kita membentuk dirinya. Oleh karena itu perlu jaga hati. Amsal 23 bilang, jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati kita. Lembut apa keras tergantung keputusan kita. Nggak kita bilang begini, Tuhan yang kasih, Tuhan yang keras, enggak. Itu keputusan kita. Karena itu ada dalam otoritas kita menentukan saya mau siap untuk dibentuk atau saya mau siap untuk melawan otoritas Tuhan. Semua ada pada kita.
Nah, kalau tadi kita datang gereja, ada sedikit problem-problem emosi, ya namanya juga ya. Tidak hanya pergi ke kantor, ke gereja juga bisa saling marah-marah gitu. Ada kalau ada angkat tangan? Oh, tidak ada, berarti semua baik-baik saja ya. Mungkin tadi sebelum ke gereja lagi marah-marah gitu ya. Baju yang mau dipakai belum disetrika sama istrinya. Atau lagi sedih, mendalam. Mari sebelum dengar firman Tuhan, minta Roh Kudus tolong saya. Saya mau hari ini firman Tuhan, saya terima bentuk hidup saya mengalami perubahan di dalam Tuhan. Supaya hidup saya berguna bagi Tuhan dan sesama. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yehezkiel, nabi yang kita baca tulisannya hari ini, adalah seorang nabi yang tidak mudah hidupnya. Dia tidak diterima oleh orang Israel. Makanya kenapa kitab Yehezkiel tidak menarik untuk dibaca menurut banyak orang. Karena isinya itu berupa perbuatan Tuhan yang mengandung rintihan, keluhan, dan banyak keburukan Tuhan yang terjadi dalam hidup orang Israel. Nah, Yehezkiel menghadapi satu tantangan yang besar. Dia dipanggil sampaikan firman Tuhan kepada orang Israel yang tidak sedang baik-baik keadaannya, yang sedang program emosi. Apa yang dialami orang Israel saat itu? Mereka sedang ada di pembuangan. Kita tahu ya, bangsa Israel dibuang oleh Tuhan ke Babel, dan dibuang itu gak enak. Mereka lagi marah semarah-marahnya. Kenapa mereka harus dibuang? Kenapa Israel harus hancur, Yerusalem dihancurkan? Mereka lagi marah. Mereka lagi sedih-sedihnya, kecewa, takut, sedih. Kenapa kami harus mengalami hal yang seperti ini? Bukankah kami bangsa pilihan Allah? Bapak Ibu, orang kalau tahu dia pilihan Tuhan itu maunya enak-enak saja. Betul? Ya kan saya miliknya Tuhan. Kalau boleh berkat aja lah, gak usah yang aneh-aneh gitu ya. Gak usah yang susah-susah, yang baik-baik saja lah Tuhan. Begitu Tuhan bawa kita sedikit ke arah yang sedikit membawa kita kepada menggoyangkan emosi kita, problem kita dengan emosi kita. Padahal itu bagian-bagian cara Tuhan untuk membentuk kita. Orang Israel mengalami hal yang tidak menyenangkan bukan karena perbuatan orang lain, karena dosa mereka sendiri. Apa dosa orang Israel? Bapak Ibu Saudara, ulang-ulang mereka itu dosanya cuma satu. Mereka pertanyakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dan ini bukan hanya waktu di pembuangan, 40 tahun di padang gurun. Pertanyaannya cuma satu kepada Musa dan Harun. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Itu kalimat pertanyaan tapi bukan bertanya. Bapak Ibu, bertanya dan mempertanyakan itu beda. Kalau orang bertanya, pasti karena dia tidak tahu. Jadi dia tanya. Tapi kalau orang mempertanyakan sesuatu, berarti kesimpulannya dia ragu. Makanya dia mempertanyakan. Dosa Israel bertahun-tahun adalah mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan mereka. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Musa, Harun, Musa nggak ada. Ayo, bikin sesuatu yang bisa membuat kami percaya bahwa ada pemimpin di tengah-tengah kami. Padahal Allah menjadi pemimpin mereka. Bapak Ibu Saudara, kalau orang mulai mempertanyakan, mulai ragu, mulai bimbang kehadiran Tuhan dalam hidupnya, ujung-ujungnya nanti dia mulai tidak percaya. Dari tidak percaya berangkat jadi tidak taat sama Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, Bapak Ibu yakin Tuhan ada dengan kita? Amin. Yakin Tuhan memberkati kita? Tuhan menyertai kehidupan kita? Di tengah persoalan pun Tuhan ada? Tapi kadang ada bahasa begini. Kok begini sih Tuhan? Kenapa nasib saya begini Tuhan? Itu mempertanyakan otoritas Tuhan. Dan untuk yang begini Tuhan murka. Kenapa Israel dihukum Tuhan?
Pertanyaan mereka itu bukan bertanya tapi mempertanyakan. Dan itu membawa mereka akhirnya tidak taat kepada Tuhan. Saya ingat khotbah 2 minggu yang lalu, 3 minggu kalau tidak salah. 2 minggu apa 3 minggu, saya sudah lupa ya, lupa wajar lah ya. Saya jangan usah tanya kenapa saya lupa, karena sudah tua. Kenapa? Ada yang tidak setuju. Lihat aja rambut aja udah putih semua. 2 minggu yang lalu tidak salah ya, pokoknya lah kapan. Khotbah tentang mengikuti ledakan. 2 minggu yang lalu ya. Iya 2 minggu yang lalu. Karena saya khotbah di ibadah wilayah, ibadah rumah tangga. Masih ingat waktu murid-murid bangunkan Tuhan Yesus? Yesus bangun, dia segera redakan dan berikut. Lalu dia bilang apa sama murid-murid? Masih ingat? Mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu tidak percaya? Itu teguran keras loh. Tuhan Yesus mau bilang begini, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Nanti kamu jadi orang yang tidak percaya. Kalau kamu sudah tidak percaya, kamu jadi orang yang tidak taat. Dan itu terjadi dalam hidup orang Israel. Mereka mulai mempertanyakan kehadiran Tuhan, mereka mulai ragu, akhirnya mereka mulai tidak percaya bahwa Tuhan sertai mereka dalam perjalanan hidup mereka. Akhirnya mereka menyembah Baal. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mulai sedikit ada keraguan, kebimbangan, ketakutan, selesaikan itu di hadapan Tuhan. Supaya jangan kita jatuh sampai di ujungnya nanti kita tidak taat. Kita bikin dosa di hadapan Tuhan. Ini dialami Israel berulang-ulang kali. Makanya Tuhan cap mereka, label mereka, bangsa kaum pemberontak. Bapak Ibu perhatikan beberapa ayat tadi. Kita lihat ayat 3. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak. Itu perkataan Tuhan. Ayat yang ke-5, sama Tuhan bilang, dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 6 bagian akhir, di situ juga ditulis, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Ayat 7 bagian akhir juga ditulis, sebab mereka adalah pemberontak. Makanya nasihatnya ayat 8 kepada Yehezkiel, janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Itu bukan label dikasih manusia, itu dikasih sama Tuhan loh. Kira-kira kita bisa bayangkan kalau Tuhan ulang-ulang bilang begitu, berarti ada jengkelnya enggak? Enggak berani jawab. Emang Tuhan bisa jengkel Bu Pendeta? Dia bisa marah. Ya, itu jengkel itu. Kenapa? Ulang-ulang dia bilang kan, ini kaum pemberontak. Ini tegar hati, tegar tengkuk, keras hati. Ini bangsa yang aku pilih, tapi dalam perjalanan mereka disebut kaum pemberontak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tantangan Yehezkiel adalah dia disuruh sampaikan firman Tuhan kepada kaum pemberontak. Dia disuruh sampaikan firman Tuhan kepada orang yang lagi marah-marahnya, keras hati, tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Saya mau tanya, kira-kira tugas Yehezkiel gampang apa susah? Susah. Kalau kasih tahu sama orang yang dengar sama kita enak ya. Bapak Ibu kan di rumah juga alami itu ya. Kalau nasihati anak-anak dengar kayaknya gampang banget. Tapi kalau kita kasih tahu tidak dengar, ulang-ulang kita kasih tahu tidak dengar, marah nggak? Marah. Tuhan juga demikian, tapi kemarahan Tuhan bukan kemarahan seperti kita manusia. Problem emosi, marah-marah, lalu akhirnya tangan melayang. Bukan tangan melayang melepas, bukan maksudnya ya. Tangan melayang ke bagian lain dari anak kita ataupun suami ataupun istri. Tuhan pun mengalami hal yang sama. Dia bilang ini kaum pemberontak tidak mudah. Tapi Tuhan katakan kepada Yehezkiel, sampaikan firman kepada orang yang keras kepala, keras hati. Itu perintah Tuhan. Dan Yehezkiel lakukan itu. Kalau Bapak Ibu ada di tempat Yehezkiel mau kan?
Kalau duduk di tempat Yehezkel ambil seperti Yehezkel mau? Lah terus kenapa kita dengar firman Tuhan hari ini kok pada nggak mau? Kalau disuruh sampaikan firman Tuhan kepada orang yang keras hati mau? Lalu bagaimana lagi kita ini? Bapak Ibu mau sampaikan firman Tuhan baik atau tidak baik waktunya? Saya dengar dari situ, gitu kan? Mau apa enggak? Gitu ya. Memang nggak mudah, tapi itu perintah. Nggak bisa kita tolak, harus kita lakukan. Dari mana kita mulai? Nggak usah pergi sampai di Kalimantan Timur sana. Hari ini kita berdoa untuk orang Kalimantan Timur. Mulai dari rumah. Ayo Bu Pendeta, saya sudah ulang sampaikan. Ini kayaknya nggak tahu nih, kelakuannya persis bapaknya kayaknya. Bapaknya yang disalahkan, gitu ya. Ini keras kepala banget nih. Kalau bapaknya yang nasihati dia bilang gini, ini persis mamanya nih Bu Pendeta. Mirip banget nih, kepala batu sekali nih orang, gitu ya. Sampaikan, meskipun itu berulang. Sampaikan, itu bagian kita, itu tugas kita. Yehezkel tidak mudah sampaikan firman bagi orang Israel, tapi waktu dia lakukan bagiannya, Tuhan lakukan bagian Tuhan. Orang Israel terima kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita disuruh menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Kita lebih suka bagi orang yang dengar bukan yang menolak, gitu ya. Atau kita lebih suka menyampaikan firman Tuhan yang enak didengar telinga orang, bukan yang tidak suka didengar orang. Makanya lihat, ada banyak pemberita firman kompromi dengan dosa demi bisa diterima oleh orang banyak. Contoh apa Bapak Ibu? Sekarang ini kan ada ajaran-ajaran yang berkembang ya, yang bilang bahwa kita sama kok, semua agama sama, tujuannya juga satu, surga. Saya mau tanya Bapak Ibu, jalan menuju hidup yang kekal itu melalui siapa? Yesus Kristus, titik. Nggak ada jalan lain. Tapi hari-hari ini ada banyak orang kompromi. Lalu bilang begini, menyenangkan telinga orang, sama saja, ya. Masa sih Tuhan gak mengasihi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Masa sih mereka harus binasa? Ingat Yesus bilang cuma satu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus. Berarti kalau bukan Yesus, tidak bisa mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Jangan bikin senang telinga orang dengan bilang bahwa banyak jalan. Berarti kalau kita bilang begini, sama saja kok. Yang penting kan ke Tuhan. Tuhan yang mana? Jelas. Kalau itu yang kita katakan, itu yang kita pahami, kita mau bilang begini, turun kau dari salib itu Tuhan, gak penting, gak perlu engkau disalib, banyak jalan menuju ke kehidupan yang kekal. Ngapain capek-capek turun dari surga, urus kita, gak perlu banyak jalan. Makanya harus jelas iman kita, hanya Yesus Kristus. Ini gak enak didengar orang. Tapi ini prinsip yang membawa kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Yehezkel dipanggil menyampaikan pesan kepada bangsa yang keras hati. Nah yang lebih menantang lagi, bukan hanya bangsa itu keras hati, tapi isi pesan firman itu gak enak. Pesan yang disampaikan oleh Yehezkel itu berisikan nyanyian ratapan, rintihan, serta murka Tuhan bagi hidup orang Israel. Bapak Ibu, kalau orang lagi panas-panasnya, lagi emosi, enaknya kita bikin apa? Kita halangi kan, kita bilang begini kan, udah sabar gitu ya, udah tenang. Tapi Yehezkel nggak bisa begitu.
Dia bilang gini, kamu udah ada di tempat pemberontakan, kamu ada di tempat pembuangan. Itu hukuman Tuhan. Ush. Ngomong kayak begitu pasti orang juga tersungging kan ya. Langsung, wah ini orang satu ini. Makanya dia tidak diterima oleh mereka. Karena dia sampaikan kebenaran firman dari Tuhan. Pesan itu cuma datang dari Tuhan, gak ada dari tempat lain. Dia sampaikan itu kepada orang Israel. Dan itu yang membuat dia ditolak oleh orang Israel. Tapi dari Yesaya kita belajar Bapak Ibu Saudara, bagaimana menyampaikan kebenaran Allah. Jangan dipengaruhi oleh tanggapan respon orang yang menerima kebenaran itu. Amin. Dulu saya waktu khotbah pertama awal jadi pendeta, itu kalau misalnya saya berdiri depan Bapak Ibu kan, kalau kita di depan kita lihat muka semua orangnya, itu kalau misalnya ada satu orang yang begini, itu saya langsung, kenapa ya, apa yang salah ya gitu ya, aduh kenapa, saya salah bicara atau bagaimana itu. Kalau misalnya ada teguran keras terus orangnya terus langsung panik. Tapi saya belajar bahwa kenapa harus dipengaruhi oleh respon orang. Kalau memang itu harus disampaikan, sampaikanlah. Satu ketika saya khotbah di satu tempat, judulnya itu tentang rentenir. Kenapa senyum-senyum? Terus akhirnya begitu saya mau naik ke mimbar, saya ditahan oleh salah seorang pelayan. Dia bilang begini, Ibu Pendeta Iren, saya bilang iya. Kayaknya khotbah hari ini agak keras. Saya bilang iya betul. Kenapa Bapak? Tolong jangan terlalu keras-keras. Saya bilang kenapa? Di sini banyak. Saya bilang pilih salah satu. Saya akan naik mimbar untuk sampaikan kebenaran atau tidak. Silakan. Saya akan sampaikan apa yang saya siapkan, yang saya minta dari Tuhan. Dan tidak ada satu pun yang akan tertinggal selama Tuhan kasih roh untuk berkata-kata tentang hal itu. Bapak Ibu tahu saya sampaikan kebenaran? Habis salaman, habis saya. Ada yang bilang, oh puji Tuhan Ibu Pendeta, banyak sekali di sini. Oh puji Tuhan Ibu, ada yang bilang, keras ya Bu ya. Saya bilang, oh ketahuan nih sama pelaku sama korban. Gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, sampaikan. Kita tidak disukai, itu resiko. Yang penting kita dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Yehezkiel ulang-ulang, bahkan tadi firman Tuhan bilang dalam ayat 5, coba Bapak Ibu perhatikan. Tuhan bilang begini, dan baik mereka dengarkan atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian dalam ayat yang ke-7 juga dibilang begini, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau dengar atau tidak. Kira-kira Tuhan bilang pakai bahasa kita gini, bodoh amat, mereka mau dengar atau tidak, sampaikan. Itu artinya bangun, dengar, beritakan. Lakukan apa yang menjadi tugas kita. Karena apa harus kita lakukan? Karena itu bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Lebih baik kita orang tidak suka kita karena kita menyampaikan kebenaran, daripada Tuhan tidak suka kita karena kita kompromi terhadap dosa. Memang orang yang menyampaikan kepada kita suka banyak orang, iya. Tapi lebih baik demikian. Sebelum Yehezkiel melakukan tugas pemberitaan, hal yang menarik dari cerita ini adalah Tuhan meminta Yehezkiel memakan minuman kitab yang Allah berikan kepadanya, dan itu berisikan firman Allah kepada bangsa Israel. Makan gulungan kitab. Yehezkiel lakukan itu sebagai simbol bahwa sebelum dia menyampaikan kebenaran Allah kepada umat, dia terlebih dahulu menyampaikan menerima kebenaran itu bagi dirinya. Bapak Ibu, isi firman Tuhan itu dalam kitab Yehezkiel yang Tuhan suruh sampaikan itu nggak enak, pahit semua isinya. Tapi waktu Yehezkiel makan, kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 3, bagian akhir ayat 3, lalu firman kepada hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu, lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku.
Isi firmannya nggak manis, isi firmannya pedas, tapi waktu dimakan oleh Yehezkiel itu manis. Hal pertama kita belajar dari kisah ini adalah Bapak Ibu sebelum sampaikan kebenaran kepada orang lain, alami dulu kebenaran itu, makan dulu kebenaran itu, kelola dulu dalam kehidupan kita, supaya waktu kita sampaikan itu tidak menjadi batu sandungan, tapi menjadi berkat bagi hidup orang lain. Contoh, kita mau ngajar orang sabar, tapi orang kenal kita tidak sabar. Ada orang yang tidak sabar di sini? Tidak ada ya? Iyalah kalau di gereja semua kelihatan sabar, gitu kan? Tapi kalau orang tidak sabar ngajarkan begini, misalnya ada orang ngamuk, terus orang yang biasa-biasa ngamuk terus bilang gini, udah tenang-tenang apa lah, gitu kan? Ngomong doang, kau juga kalau di posisi saya mungkin lebih jahat dari itu. Kira gitu ya. Jadi artinya begini, mau ngajarkan orang lain, alami dulu kebenaran itu. Nggak mungkin kita bilang ke orang lain, kamu harus ampuni, sementara kita juga belum mengampuni orang lain. Jadi terima itu terlebih dahulu bagi kita pribadi, baru sampaikan itu juga kepada orang lain. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yehezkiel memakan kitab yang berisikan murka Allah atas bangsa Israel, kebinasaan ratapan terhadap bangsa Israel, tapi waktu dia makan itu berasa manis seperti madu. Pengertiannya begini, kalau orang itu dia cinta Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan? Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia punya hubungan yang baik dan akrab dengan Tuhan. Mau firman didengarkan seperti apapun, mau keras mau itu menembak kita dia akan terima itu sebagai kebenaran yang baik bagi hidupnya, manis bagi dia. Ya, betul ya? Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita kena marah melalui firman pun, kita anggap itu sesuatu yang baik. Kenapa Bapak Ibu? Saya ulang-ulang bilang, kalau masih ada teguran, berarti masih ada kasih di situ. Jadi kalau Bapak Ibu dapat teguran dari seseorang, bersyukurlah orang itu masih sayang sama kita. Kalau kita dibiarkan terus hidup dalam dosa, nah itu yang bahaya itu. Tapi kalau kita tidak cinta Tuhan, kita punya relasi yang tidak benar dengan Tuhan, kita keras hati, mau firman itu bagus kayak apapun, teguran yang keras sekeras apapun, kita anggap itu pahit bagi kita. Makanya ada orang bilang begini, kalau saya sampaikan, kalau konseling, sampaikan firman Tuhan, Ibu Pendeta, saya tahu firman itu, saya harus ampuni, tapi terlalu sakit Bu. Ibu nggak rasa apa yang saya rasa sih. Nah kayak begini sulit sekali. Berarti apa? Dia nggak mau buka hati untuk menerima pembentukan Tuhan. Padahal kalau firman Tuhan keras atau lembut, selama kita cinta Tuhan, itu akan manis bagi hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ambil komitmen bersama untuk bentuk hati kita menjadi pribadi yang hati yang lemah lembut untuk menerima setiap kebenaran. Sehingga Tuhan memakai hidup kita untuk menyampaikan kebenaran itu juga kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita tidak diutus di tengah orang-orang yang lembut hatinya, tapi kita diutus ke tengah orang-orang seperti bangsa Israel yang sedang mengeraskan hati. Mungkin bisa jadi sedang terjadi di rumah kita kan, di keluarga kita. Mungkin itu bisa terjadi di kumpulan keluarga besar kita. Mungkin juga bisa terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di Jemaat Timur 1. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, selama utusan itu Tuhan berikan, sampaikan kebenaran itu. Amin. Sampaikan, meskipun kita ditolak, kita tidak disukai. Karena ada janji Tuhan bagi kita. Bapak Ibu kita lihat pasal 3 ayat 89. Ini janji Tuhan bagi Yeremia dan berlaku bagi kita. Sama-sama kita baca pasal 3 ayat 89 bilang, lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan mereka ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melakukannya, sebab mereka adalah kaum pemberontak.
Itu pesan Tuhan bagi kita, ada jaminan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bangunlah, berdirilah, gitu ya. Dengarlah setiap kebenaran, beritakanlah kebenaran itu, baik atau tidak baik waktunya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk tetap setia menyampaikan firman-Mu dalam segala situasi kehidupan yang boleh kami alami. Kalau itu kami mulai dari keluarga kami, situasi apapun yang sedang kami alami di tengah-tengah keluarga kami, biarlah kami berdiri seperti Yeskiel menyampaikan kebenaran Allah, sehingga kuasa Tuhan menaungi kehidupan keluarga kami dan pemulihan itu boleh terjadi. Dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami, di komunitas keluarga besar kami, bahkan dalam kehidupan kami bergereja, ajarkan kami Tuhan untuk mendengar setiap kebenaran, menyampaikan kebenaran itu, meskipun kami ditolak oleh manusia, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan melindungi kami. Sehingga kebenaran itu menjadi berkat bagi setiap orang yang membutuhkan jamahan tangan kasih Tuhan. Meteraikan firman ini dalam hati kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian Kidung Keesan 552 bait 1 dan 2. Ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Tak tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari vokal grup Haleluya with Kids. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want is you, Lord. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want
is you, Lord. The Lord is our shepherd. The Lord is our helper. Oh Jesus, lead us and show us the way to follow you. All our eyes on you, Lord. All our hope in you, Lord. All our trust in you, Lord. All we want is you, Lord. All our eyes on you, Lord. All our eyes on you. All our hope on you, Lord. Hope in you. All our trust in you, Lord. Everything. All we want is you, Lord. The Lord is our shepherd. The Lord is our helper. Oh Jesus, lead us and show us the way to follow you. My life is better, your life is better when we are following you. Oh, oh. My life is better. Your life is better when we are following you. Ah, my life is better. Your life is better when we are following you. Oh, oh. My life is better. Your life is better when we are following you. Ah, in a good my life is better. In a bad your life is better when we are following Jesus. Jesus, my life is better. My life is better. Your life is better. Your life is better when we are following you. Jesus, my life is better. Your life is better when we are following you. Jesus, my life is better. Your life is better when we are following you. The Lord is our shepherd. Yes, He is. The Lord is our helper. Oh, Jesus, lead us and show us the way to follow you. To follow you. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati.
Mari jemaat kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi ini, kami boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan, dan saatnya kami akan membawakan pergumulan-pergumulan doa kami di dalam syafaat kami pagi ini. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi beberapa keluarga dalam jemaat-Mu. Kami doakan keluarga Bapak Domen Slesil, keluarga Bapak Dedi Antonius Andriawan, keluarga Ibu Julia Talisman, keluarga Bapak Christopher Tampani, keluarga Bapak Delvina Tonis, keluarga Bapak Yohanes Misa, keluarga Bapak Fridus Amisa, keluarga Bapak Dedi Nomleni, keluarga Bapak Marsen Liu, dan keluarga Ibu Yosina Nomleni. Ya Tuhan, berkatilah keluarga, 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu secara pribadi, bahkan dalam keluarga, apa yang menjadi pergumulan yang dibawa kepada Tuhan. Kami serahkan anak-anak mereka sungguh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan masa depan yang terbaik bagi anak-anak dari jemaat-Mu yang kami doakan saat ini. Begitu juga Tuhan, pakailah hidup mereka untuk menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Kami juga ya Tuhan berdoa bagi jemaat yang bergumul dengan kelemahan tubuh jasmani, yang sedang menjalani proses pengobatan secara rutin, bahkan yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karsini Surojo, Ibu Marcelina Yusmina Lusikoi Sudarman, yang sudah menjalani operasi mata bagian kanan. Begitu juga Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Tugila Umaryanto, Ibu Minauli Situmorang Borusi Marmata, Bapak Edi Kristianto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Sitepu, dan Bapak Teddy Kester Sianturi yang dirawat di Rumah Sakit UI. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang ada dalam kelemahan tubuh. Kami imani dan percaya bahwa kuasa Tuhan menaungi kehidupan mereka, dan dalam iman kami boleh berkata mereka sudah mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus. Sehingga proses pengobatan untuk pemulihan tubuh jasmani semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Hamba secara pribadi bersyukur bersama dengan beberapa jemaat-Mu, yaitu Bapak Andri Sabto Yulianto, Saudara Baskara Nathanael Natski, Michelle Alona Putri, dan Ibu Melinda Siringo-Ringo. Berkati ya Tuhan, kami yang berulang tahun di minggu ini, biarlah dengan bertambah setahun usia, kami boleh menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan berguna bagi pekerjaan Tuhanan sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi pergumulan-pergumulan umat-Mu dalam gereja-Mu di tempat ini. Secara khusus bagi seluruh pelayan Tuhan, penatua, diaken, pengurus komisi, bahkan pekerja gereja beserta keluarga masing-masing, guru-guru sekolah minggu, guru-guru remtar, Tuhan memberkati. Biarlah kami semua menjadi pelaksana pertama firman Tuhan dalam hidup ini, sehingga impartasi kasih Allah mengalir dalam kehidupan umat yang Tuhan percayakan hamba-hamba-Mu boleh layani. Kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat, bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, yang juga mencari sekolah yang baru, baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan juga perguruan tinggi. Tuhan memberkati masa liburan anak-anak kami diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, dan itu menjadi semangat yang baru bagi mereka untuk memasuki pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi. Kami doakan juga keluarga yang menambahkan keturunan. Kami doakan anak-anak kami yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati mereka. Kerinduan kami Tuhan, keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu diberkati senantiasa oleh Tuhan. Kami juga berdoa bagi persiapan peneguhan pemberkatan nikah kudus Saudara Roynaldo Mose dan Saudari Manjali Garium pada hari Sabtu tanggal 20 yang akan datang. Tuhan berkati persiapan kedua anak-Mu, keluarga yang akan menghadiri ibadah, bahkan juga persiapan-persiapan ibadah ini biarlah semuanya boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, sehingga rumah tangga yang baru yang akan dibangun adalah rumah tangga yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi rencana baptisan anak yang akan berlangsung tanggal 21 Juli, Tuhan juga memberkati. Bahkan hari ini Tuhan dimulainya kelas katekisasi anak-anak Tuhan, biarlah semuanya juga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami doakan Sinode Gereja Tuhan GKO, Tuhan berkati majelis sinode seluruh jajaran, agar apa yang boleh diputuskan semua hanya agenda Tuhan, untuk visi misi GKO boleh tercapai di dalam setiap pelayanan yang ada.
Bahkan kami doakan pos pelayanan Dalung yang ada di Bali. Biarlah Tuhan berkati Bapak Pendeta Suhito bersama seluruh majelis jemaat, agar setiap tugas panggilan pelayanan yang dilakukan, semua dilakukan dengan baik, dan jemaat bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami tetap mendoakan bangsa dan negara kami, kota Depok di mana kami ada. Tuhan, cuaca ekstrim yang beberapa kali ini terjadi, kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Tuhan, berikan hikmat bagi pemerintah kami, keputusan kebijakan yang mereka ambil. Biarlah untuk pemulihan bangsa dan negara ini. Kami doakan pagi hari ini salah satu suku yang terabaikan, orang Berau yang tinggal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ya Tuhan, kami doakan biarlah praktek-praktek animisme yang masih berlangsung dalam kehidupan sehari-hari orang Berau diputuskan oleh kuasa Roh Kudus. Kami berdoa agar orang-orang Berau dapat diselamatkan. Mereka boleh menerima benih Injil yang ditaburkan. Hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan untuk menabur firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan semua usaha yang dilakukan agar orang Berau dapat berjumpa dengan berita Injil, kemenangan, keselamatan di dalam Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga melalui media-media ini mereka boleh berjumpa dengan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami pagi hari ini. Kami minta ampun ya Tuhan, kami banyak buat dosa. Tuhan ampuni kami, jauhkanlah murka-Mu dari kami ya Bapa, tapi biarlah berkat Tuhan tercurah bagi setiap kami yang rindu selalu dibentuk oleh Tuhan melalui setiap persoalan yang ada. Doa ini kami serahkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu.
padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur dalam doa yang kita ucapkan bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu-lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Kesan 560 bait 1 dan 2, dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Muliakan saja Yesus Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah dalam damai-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin.
besar, sungguhlah janjinya takkan lenyap, bahwa mahkota milikmu tetap, tiap karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat dipersilahkan saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, untuk diperingatkan kepada calon katekisasi untuk hadir di ruang Yehuda lantai 2 jam 11. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.